Firman Tuhan saat ini kita baca menurut Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-42 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurukkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, sudah saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hari Minggu kemarin kita telah mendengar bagaimana cerita tentang fakta masa lalu antara Yesus dan Yudas Iskariot. Yesus telah dikhianati oleh orang yang hidup dekat dengan Dia. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan mendengar lagi bagian sabda Tuhan dalam terang tema secara sinodal pada minggu sengsara yang ke-6 hari ini. Pulihkanlah kami dari perasaan sendirian dan sepi dalam pergumulan. Pulihkanlah kami dari perasaan sendirian dan sepi dalam pergumulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kecenderungan kita manusia, ketika kita mengalami penderitaan, maka ada berbagai reaksi yang akan kita lakukan. Beberapa reaksi yang akan kita lakukan, salah satu ialah menghindari sedapat mungkin supaya penderitaan ini sonde timpa kata. Ada orang yang berusaha untuk menghindari penderitaan dengan jalan mencari solusi, baik itu dengan cara yang baik maupun dengan cara
cara yang tidak baik. Ada orang yang pergi kepada orang-orang pintar, ada orang yang pergi kepada dukun, ada orang yang hanya berdiam diri dan menunggu apa yang terjadi, dan berbagai macam reaksi lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, bercerita tentang situasi di mana Yesus sedang mengalami sebuah pergumulan batin yang sangat. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam perjamuan malam itu Yudas meninggalkan mereka karena dirasuki oleh iblis. Setelah itu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya keluar dari kota Yerusalem. Mereka pergi ke seberang sungai Kidron, letaknya di sisi timur Bukit Zaitun yang berhadapan dengan Yerusalem. Di situ ada sebuah taman yang disebut Taman Getsemani, yang ditanami pohon-pohon zaitun, dan nama Getsemani berasal dari bahasa Arab yang berarti perapitan zaitun. Karena di tempat inilah, saudara-saudara, orang-orang memerah buah zaitun untuk mendapatkan minyak. Salah satu manfaat minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yesus memilih tempat itu hendak memberi kesan kepada murid-murid dan orang-orang percaya bahwa ia akan diperas melalui penderitaan untuk menyembuhkan manusia. Supaya apa, saudara-saudara? Ia terluka agar manusia disembuhkan. Ia menderita agar manusia memperoleh pembebasan. Ia mati agar kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, sesampainya di taman tersebut, saudara-saudara, ia menyuruh 8 orang muridnya duduk menunggu, lalu mengajak 3 orang murid, yakni Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk berdoa. Mengapa, saudara-saudara, membawa ketiga orang ini? Menurut beberapa penafsir, saudara-saudara, bahwa Yesus membutuhkan teman dalam kesedihan. Namun ada juga penafsir lain yang menghubungkan dengan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, orang-orang ini atau ketiga orang ini dibawa oleh Yesus, dan di sini pula dalam kemanusiaannya Yesus membawa 3 orang ini untuk juga mereka menyaksikan tentang bagaimana hebatnya penderitaan yang akan Yesus alami. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, pada kenyataannya Yesus tidak memperoleh penghiburan dari ketiga murid ini. Mereka juga tidak merasakan perasaan yang dialami oleh Yesus, oleh karena mereka tertidur. Mereka tidak peka apa yang dialami oleh Tuhan. Justru saudara-saudara, Petrus yang dianggap sebagai murid yang proaktif, yang hendak menolong Yesus, tidak dapat menahan kantuk. Yesus nampak sangat sedih. Sungguh dahsyat apa yang terjadi, dan ia sangat takut dan gentar seperti mau mati rasanya. Lukas mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa saking takutnya Yesus, ketika ia berdoa, pada saat Vokal Grup Ibu tadi bilang bahwa peluhnya itu keluar seperti darah. Ia bergumul melawan dosa. Ia mencucurkan darah. Dan menurut orang medis, saudara, peluh atau tetesan
Darah dikenal dengan istilah hematidrosis, di mana seseorang mengalami kecemasan atau ketakutan yang sangat amat, takut yang begitu kuat sehingga menyebabkan pembuluh darah kecil melebar dan mengeluarkan keringat seperti darah. Jadi saudara-saudara, kita dapat membayangkan bagaimana ketakutan Yesus waktu ia menghadapi maut. Dalam ketakutan itu saudara-saudara, ia berdoa, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 3 kali Yesus menyampaikan doa yang sama. Di dalam perikop ini saudara-saudara, Markus memakai kata kerja berdoa sebanyak 4 kali. Ini mengindikasikan bahwa doa memiliki peranan yang sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, menggunakan sapaan ya Aba dalam bahasa Arab, seruan ini menunjukkan betapa eratnya hubungannya dengan Bapa, dengan Allah. Tetapi ucapan Abah juga menunjukkan suatu permohonan yang amat sangat dan harus dikabulkan. Saudara-saudara yang dikasihi, kalimat tidak ada yang mustahil bagimu menunjukkan bahwa Yesus mengenal dengan benar. Yesus mengenal secara dalam bahwa Allah Bapa mempunyai banyak cara untuk menyelamatkan manusia, walaupun saudara-saudara tidak melalui cara ini. Yesus berdoa meminta kepada Bapanya agar cawan ini berlalu. Namun doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa, karena Bapa tahu Yesus sanggup meminum cawan. Mengapa harus melalui jalan ini? Hal ini saudara-saudara berhubungan dengan penebusan dalam tradisi perjanjian lama, di mana darah binatang diganti dengan darah anak domba Allah. Penebusan untuk keselamatan umat manusia tidak bisa melalui korban yang lain selain daripada pengorbanan anak manusia itu sendiri. Sebutan cawan saudara-saudara dalam dunia Israel, kebiasaan di antara orang-orang Israel pada waktu makan, saudara-saudara, Bapa sebagai kepala keluarga memberikan makanan dan minuman bagi anak-anak di sekeliling meja. Masing-masing mendapatkan bagiannya sebanyak yang dituangkan baginya, tetapi sesuai dengan kemampuan. Allah memberi cawan ini kepada Yesus, anaknya yang tunggal, karena ia tahu bahwa Yesus sanggup dan mampu memikul penderitaan ini. Penderitaan tersebut tidak mampu dipikul oleh manusia, saudara dan saya. Hanya bisa mampu dipikul oleh Yesus sang anak Allah itu. Karena itu saudara-saudara, penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Demikianlah membuat Yesaya pada pasal 53 itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Yesus terkumpul seorang diri dalam menghadapi penderitaan. Walaupun sebenarnya saudara-saudara yang membutuhkan murid-muridnya untuk menemani dia, tetapi murid-muridnya tertidur. Ia meminta kepada murid-murid untuk berjaga-jaga dan berdoa. Murid-murid tidak mampu berjaga bersama dengan Yesus. Sebagaimana pada pembacaan kita ketika Yesus kembali dari doanya, dia bertanya kepada Petrus, Simon, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dalam situasi yang demikian
demikian, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, beberapa hal yang menjadi refleksi kita pada minggu sengsara yang ke-6 ini, saudara-saudara, bahwa murid-murid yang bersama dengan Yesus, yang tiap hari bersama dengan Yesus, menikmati dan merasakan bagaimana kebesaran, bagaimana kebersamaan mereka sepanjang 3 tahun kurang lebih lama. Ternyata tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Seorang teman bilang begini, saudara-saudara, orang yang bersama-sama tertawa dengan kita, orang yang bersama-sama gembira dan bersukacita dengan kita, belum tentu akan bersama-sama dengan kita pada saat-saat pergumulan, pada saat-saat penderitaan. Cerita Getsemani ini, saudara-saudara, menjadi episode pedih ketika terlihat jelas bahwa manusia tidak bisa diandalkan, bahwa sesama tidak bisa diandalkan, orang terdekat sekalipun dalam pergumulan-pergumulan, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi dilema kehidupan, ketika menghadapi tekanan, orang bisa saja sibuk dengan diri, orang bisa saja meninggalkan kita, orang bisa saja tidak peka dan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Dan karena itu, saudara-saudara, ketika kita berharap kepada manusia, maka pastinya kita akan kecewa. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan bilang, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena itu semua tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dari sini pun, saudara-saudara, kita belajar bahwa doa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Yesus mengalami penderitaan, Dia ada dalam pergumulan batin yang sangat dalam. Dia mengambil waktu, Dia meluangkan waktu berdoa kepada Bapa, karena Ia tahu, saudara-saudara, bahwa Ia tanpa kekuatan daripada Bapa tidak sanggup untuk menjalani jalan Via Dolorosa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus, sehingga pada kesaksian Injil-Injil yang lain, ketika Yesus berdoa, Roh Allah memberikan kekuatan kepada dia supaya dia sanggup untuk memikul penderitaan. Dan saudara, hal yang lain yang harus kita pelajari dari sini ialah bahwa masing-masing kita punya jalan yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya penderitaan, punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan tiap-tiap orang yang punya pergumulan itu akan merasakan bagaimana ia merasa fana, merasa tidak sanggup, tidak mampu melakukannya. Dan karena itu, saudara-saudara, enaknya dalam perjalanan hidup kita, betul stop sudah jadi orang yang paling menganggap diri paling mampu. Stop sudah menganggap diri paling bisa, paling kuat dengan apa yang kita alami. Betul tidak bisa mampu, tidak bisa kuat tanpa kita berdoa, memohon tuntunan dan pimpinan. Tanpa kita membangun hubungan yang intens dan intim dengan Allah. Tanpa kita memanggil Allah sebagai Bapa yang rahmani, Bapa yang mengenal
dan yang kita kenal lebih dekat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita punya Bapa yang menolong kita. Sekalipun saudara-saudara dalam hidup ini kita mengalami berbagai macam penderitaan, kita mengalami berbagai macam kehilangan, kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi, kita ditinggalkan oleh keluarga, kita ditinggalkan oleh sahabat, kita ditinggalkan oleh pacar, kita ditinggalkan oleh siapapun manusia di dunia ini. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Bapa tidak pernah meninggalkan. Tema kita hari ini, saudara-saudara, pulihkanlah kami dari perasaan sendirian dan sedih dalam pergumulan. Karena apa, saudara-saudara? Di dunia ini, saudara-saudara, kita tidak sendiri menjalani pergumulan-pergumulan hidup. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan ketika kita memanggil Dia sebagai Bapa, Dia dekat dengan kita. Dia tidak jauh. Dia bukan sekedar Allah yang transenden, tetapi Dia adalah Allah yang immanent, yang ada bersama-sama dengan kita, merasakan pergumulan kita, merasakan bagaimana pahitnya hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi, ketika murid ini, saudara-saudara, ketika Yesus selesai berdoa, memberikan pesan kepada mereka, berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa ketika Yesus menjalani jalan Pentekosta itu, mereka akan tercerai mereka. Dan itu menjadi kenyataan ketika perjalanan itu dilalui oleh Yesus. Mereka menjauh, mereka tidak dekat dengan Yesus. Justru Petrus ini, saudara-saudara, yang proaktif, yang boleh dibilang dia mulut besar, dia omong banyak di dalam kelompok para murid itu. Yesus bilang, sebelum air berkotong, engkau sudah 3 kali mengingkari aku. Bayangkan, saudara-saudara, Petrus yang pada waktu itu dia bilang kepada Yesus, sekalipun engkau mati, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Namun pada kenyataan, apa yang Petrus bilang itu hanya sekedar omong kosong. Pak Prabowo bilang omong-omong saja. Hanya sekedar omong-omong, saudara-saudara. Tidak disertai dengan integritas, tidak disertai dengan fakta atau kenyataan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kadang-kadang dalam perjalanan hidup juga seperti itu. Banyak orang yang omong banyak orang yang janji, banyak orang yang bilang beta akan setia dalam pelayanan, beta akan setia dalam gereja, beta akan seperti ini, seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya omong kosong belaka. Karena apa, saudara-saudara? Masing-masing orang dalam pergumulan, ketika tidak disertai dengan rasa pengenalan yang benar akan Allah, ketika tidak disertai dengan motivasi yang benar, maka apa yang kotong omong itu kotong akan lupa. Dan saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, sebagai apapun kita profesi kita, dalam status sosial apapun kita, papa mama telah meninggalkan kita, orang tua telah meninggal, saudara-saudara telah meninggal, orang-orang dekat kita tidak mau bersama-sama dengan kita. Mari saudara, kita belajar daripada firman Tuhan bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan penderitaan. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bapa ada bersama-sama dengan kita. Sebab apa, saudara? Segala kesedihan, segala kesendirian, segala penderitaan itu telah ditanggung oleh Yesus, mulai dari Getsemani sampai di Kalvari. Yesus telah menyelesaikannya bagi kita ketika Ia bilang, sudah selesai. Karena itu tidak ada lagi beban,
Tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi rasa sepi, tidak ada lagi rasa sendirian. Karena Yesus beserta, bersama, dan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam keadaan apapun kita, sebagai lansia, orang-orang tua yang telah berambut putih, mari percaya bahwa Yesus berjalan bersama dengan kita dalam pergumulan-pergumulan kita. Asalkan saudara-saudara kita membangun sebuah komunikasi yang tidak pernah putus-putusnya dengan Tuhan. Dalam pembacaan kita 3 kali Yesus berdoa, menunjukkan bahwa lambang tiga angka ini merupakan lambang keutuhan dan kesempurnaan saudara-saudara, bahwa kotong pun doa pun tidak boleh putus-putus dengan Tuhan. Sebab kalau kotong bilang bahwa doa adalah napas hidup orang Kristen, ketika kotong berhenti berdoa, maka kotong berhenti bernapas. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, karena itu, mengakhiri perenungan sabda Tuhan hari ini, kita belajar daripada firman Tuhan bahwa di tengah-tengah kesendirian, tengah-tengah kerapuhan kita, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, Allah tidak pernah jauh. Ada sebuah lagu bilang bahwa Allah, Yesus saja sejauh doa. Yesus saja sejauh doa. Karena itu tetaplah berdoa. Menjalani hidup ini kita tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Suatu waktu kita akan sakit, suatu waktu kita akan celaka, suatu waktu kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Dan karena itu, dalam hidup ini kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan. Tidak ada manusia yang merasa bahwa dia hebat, yang tidak membutuhkan pertolongan, tidak membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Sehebat-hebatnya manusia, pada akhirnya nanti dia adalah manusia yang fana. Dia adalah manusia yang rapuh, yang akan kembali kepada Dia. Dan karena itu kekuatan kita yang abadi hanya bersumber dari doa kita, hanya bersumber daripada Allah, di mana kita menaikkan doa dan pergumulan kita. Inilah firman Tuhan yang menolong kita semua, supaya kita bisa pulih dari rasa yang mencegah, rasa sendiri, rasa sedih, rasa tidak enak dalam pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, bahkan sebagai persekutuan umat yang tertarik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kesempatan kepada vokal group anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan.